pagi adik-adik. Pada pagi hari ini jumpa lagi kita di Minggu IMPA tanggal 29 Agustus 2021. Pada pagi hari ini ada Kakak Lion, ada Kak Virgi, halo, Kak Fransia, Kak Pebi, dan Kak Vera. Pada pagi hari ini adik-adik, siapkanlah hati dan pikiran adik-adik. Baiklah, kita menyanyi dari Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Baiklah adik-adik, tetap berdiri, kita menyanyi lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam pimpinan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baiklah adik-adik, satukan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di Minggu IMPA ini kembali lagi kami dipertemukan bersama-sama dengan anak layan kami dan kakak layan. Dan tibalah saatnya kami akan memuji dan besarkan nama Tuhan. Kami buka ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, tibalah saatnya kita membaca Mazmur responsorial kita. Mazmur responsorial kita terambil dari Mazmur 75 ayat 2. Seperti biasanya adik-adik, Kak Ida membacakan yang tercetak keluar dan kakak layan bersama adik-adik di rumah yang tercetak ke dalam. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. dan orang-orang menyerukan nama-Mu, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Untuk merespon Mazmur kita menyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar.
adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita di ibadah IHMPA dan sekarang kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Dan untuk itu, mari kita siapkan pembacaan kita pada minggu hari ini terdapat dalam Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Sebelum itu kakak buka masker dulu ya. Ya, kakak ulangi. Hari ini terdapat dalam Mika 3 ayat 1 sampai 4. Oke, jika kitabnya sudah dapat, mari kita satukan hati sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Bapa, pada hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman kami, bisa menjadi pegangan kami untuk hari-hari yang akan datang. Dan Bapa, kiranya kami dapat memahami apa arti dari yang kami baca ini. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baiklah adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Dan kakak akan membacakan firman kita pada pagi hari ini. Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4, yaitu menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar hai para kepala Yakub dan hai para pemimpin kamu Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan menghapus kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Aku Mencintai Kebaikan. Ya, sama seperti judulnya, pada hari ini kita belajar dari Nabi Mika. Ya, sebelum itu kakak beritahu dulu latar belakang apa sih yang terjadi dalam ayat ini. Nah adik-adik, dalam ayat ini diceritakan Israel dan Yehuda adalah umat pilihan Allah. Namun walaupun mereka umat yang dipilih oleh Allah, tetapi mereka gemar sekali membuat dosa. Kemudian Allah ingin memakai mereka menjadi saksi hidup yang menceritakan kasih dan kuasa Allah yang terjadi dalam hidup mereka. Jadi ibaratnya Allah memilih mereka untuk menyebarkan kebaikan dan menyebarkan apa yang sudah Allah perbuat kepada mereka. Kemudian maksud Allah yang lainnya adalah agar setiap manusia yang sudah merasakan kasih karunia Allah, bahkan yang belum merasakan kasih karunia-Nya, bisa menyembahnya adik-adik. Itulah maksud Tuhan memilih Israel dan Yehuda, yaitu agar keturunan-keturunan maupun bagi bangsa-bangsa yang lain bisa menirunya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata saat mereka menjalankan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada mereka, di sini mereka yang harusnya menyebarkan janji, menyebarkan keselamatan tentang Allah, mereka tidak menyebarkannya adik-adik. Ternyata yang mereka lakukan di sini adalah tidak melakukan kebaikan. Mereka tidak melakukan keadilan, bahkan sesama mereka rampas ya adik-adik. Di dalam cerita ini diceritakan bahwa hak orang miskin dirampas dan diperas, sementara mereka berpihak pada yang kaya, bahkan turut menikmati rampasan dan perasan rakyat miskin semakin menderita. Nah, diceritakan di sini adik-adik, ternyata mereka yang berada di bangsa Israel dan Yehuda ini, mereka tidak melaksanakan perintah Allah dengan baik adik-adik. Kemudian para pemimpin politik menerima suap dan menaikkan pajak. Ya, kalau misalnya kalian mengerti tentang pajak, pajak itu adalah sesuatu yang wajib kita bayar. Ya adik-adik, dan sama saja itu menggunakan uang. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita tidak punya uang, maka kita akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, jadi pada saat itu pemimpin-pemimpin yang ada di sana itu menerima suap dan menaikkan pajak adik-adik. Ya, bagaimana orang miskin
namanya orang miskin ya tidak punya uang, tidak punya apa-apa gitu kan. Jadi ya mereka semakin tertindas. Kemudian para imam mengajar karena bayaran. Nah ini ya adik-adik, yang dimana imam itu seperti pelayan, ya pelayan seperti Kak Yeskel dan kakak-kakak yang lain. Tetapi bedanya motivasi atau mereka menjadi pelayan itu karena dibayar. Ya adik-adik, di sini adik-adik tidak boleh mencontoh hal ini. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah memberikan kita berkat, memberikan kita rezeki dan segalanya. Hanya tinggal kita menjalankannya dengan jujur. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan hati yang tulus. Maka dengan sendirinya otomatis berkat yang ada itu akan datang pada kita. Jadi jangan sampai pikiran kita itu mempunyai, oh aku harus bekerja karena aku dibayar. Ya bisa seperti itu, tapi kalau untuk Tuhan lakukanlah dengan hal yang tulus. Nah adik-adik, kemudian yang terakhir itu para nabi membuatkan hal-hal palsu demi uang. Mereka hidup penuh dengan kepura-puraan dan serakah. Ya Tuhan itu tidak suka hal-hal yang serakah. Nah kemudian adik-adik terus menerus mereka melakukan hal seperti itu. Apa yang terjadi adik-adik? Sudah dikatakan di dalam Mikha bahwa di pasal 4, mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Nah adik-adik, kalau kita sudah melakukan sesuatu hal yang jahat, kita sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, yang Tuhan sudah peringatkan kepada kita, jangan lakukan, tapi kamu tetap lakukan, maka Tuhan tidak akan mendengarkan jawaban apa-apa. Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita ya adik-adik. Misalnya adik-adik sudah membuat kejahatan yang terus menerus, ya. Walaupun dia Allah yang adil adik-adik, tapi Allah juga bisa marah, ya, karena hal itu, karena Dia tidak suka kita melakukan hal-hal yang tidak baik adik-adik. Jadi Allah saat orang Israel dan Yuda kembali berdoa kepada Allah, mereka berseru-seru, tetapi Tuhan tidak menjawab mereka lagi. Karena apa? Karena mereka sudah mengecewakan hati Tuhan. Dan satu-satunya jalan jika ingin mendapatkan kasih Allah lagi adalah adik-adik, mereka harus bertobat. Ya, Allah suka sekali pertobatan, karena pertobatan itu kita menjadi orang yang baru dan kita menjadi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi untuk itu adik-adik tetaplah berpegang kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, untuk itu bagaimana sih caranya biar kita ini tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Itulah gunanya ke-10 firman Tuhan yang ada di layar berikut ini. Ya adik-adik, itu adalah 10 perintah Allah yang dimana itu harus kita jalankan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang artinya kita jangan ada Allah lain, jangan ada yang lain selain Allah, seperti itu. Kemudian jangan membuat patung bagimu, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jelas ya adik-adik. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat, jangan sebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Kemudian ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari Minggu, di mana kita datang untuk beribadah di gereja, berdoa dan melakukan kebaikan. Bukan hanya hari itu saja ya, tapi semua hari. Tetapi hari Sabat itu dikhususkan. Kemudian hormatilah ayah dan ibumu. Kemudian jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kemudian yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya seperti itu ya adik-adik. Itulah ke-10 perintah firman yang dimana harus kita lakukan. Dan adik-adik, melalui pembacaan hari ini juga kita dapat melihat sisi lain bahwa ada contoh seseorang yang taat kepada perintah Tuhan, yaitu Nabi Mikha. Ya walaupun Mikha melakukan perintah Tuhan dengan setia, walaupun pelayanannya juga dia lakukan, tetapi semua itu tidaklah mudah adik-adik. Ya namanya sesuatu yang baik itu pasti sulit ya adik-adik, apalagi di masa sekarang.
Jadi untuk adik-adik, kakak mau ingatkan kalau misalnya ada teman kalian yang salah atau mengajak kalian sesuatu yang sesat, jangan diikuti, tetap berpegang teguh dengan apa yang adik-adik punya. Misalnya adik-adik punya pendirian kalau sesuatu yang tidak baik tidak akan saya lakukan. Nah, itu harus adik-adik teguhkan, harus adik-adik camkan dalam diri adik-adik. Oke? Jadi berkaitan lagi dengan Israel dan Yehuda, sungguh sedih sekali sih kalau misalnya Tuhan tidak mau peduli lagi dengan kita. Sungguh menyedihkan kalau Tuhan tidak lagi mau mendengarkan doa kita ya adik-adik. Maka dari itu janganlah kita mengecewakan hati Tuhan. Dan untuk itu marilah kita berhenti melakukan kesalahan yang biasa dilakukan sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itu saja firman Tuhan kita pada pagi hari ini adik-adik. Semoga bisa membantu adik-adik dalam melakukan kesehariannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita masuk dalam aktivitas. Jadi aktivitas kita pada pagi hari ini adalah ini namanya dadu kebaikan. Ya, di mana dalam dadu ini terdapat 10 perintah Tuhan dan juga perintah-perintah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dalam satu hari. Ya, jadi ini bermain bisa 2 orang atau bisa 1 orang. Jadi cara mainnya itu di sini ada angka 1, 2, 3 dan 4 dan di dalamnya ada beberapa perintah yang harus kita lakukan. Jadi cara mainnya seperti itu. Misalnya Kak Yeskel ingin nomor 1. Nah, nomor 1 berapa kali? 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, jadi nomor 1. Kemudian yang dilihat itu ini. Nomor 1 yang tadi Kakak tuliskan. Di sini membantu mama dan papa. Jadi dalam satu hari tersebut, kalau adik-adik mendapatkan perintah ini, adik-adik harus membantu orang tua dalam satu hari. Begitu pula hari selanjutnya jika adik-adik memainkan permainan ini. Kemudian sekali lagi misalnya Kak Yeskel mau nomor 2 4 kali. 1, 2, 3, 4. Di situ tertulis berdoa pagi dan malam. Ya. Jadi seperti itu dalam satu hari tersebut jangan lupa untuk berdoa pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Dan cara membuatnya seperti ini adik-adik. Ya, begitulah cara membuat dadu kebaikan. Semoga adik-adik bisa memahami dan bisa melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun dalam permainan ini ya adik-adik. Dan nanti kalau sudah selesai silakan adik-adik bisa mengirimkan aktivitasnya di grup Pospelkes. Baiklah adik-adik, demikian aktivitas kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, jadi cara membuatnya itu pertama sediakan kertas HVS atau buku tulis kalian yang sudah tidak terpakai. Kemudian lipat menjadi seperti ini. Lalu ukur agar dia menjadi persegi. Ya, seperti yang Kak Yeska lakukan. Nah, kemudian setelah sudah ditekukan seperti ini, kemudian robek dengan perlahan bagian yang sudah diukur tadi agar menjadi sisinya menjadi sama panjang. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian saat sisinya sudah panjang sama panjang, kemudian lipat seperti kita membuat pesawat kertas, ya, seperti ini. Dan kemudian begitu pula sisi yang lainnya. Sama dibuat seperti kita membuat pesawat terbang. Kemudian lipat di sini. Kemudian kencangkan. Kemudian yang satunya lagi dilipat dan dikencangkan. Ya, kemudian sisi selanjutnya ya ini ditekukan. Lihat ada garis di sini. Paskan pada titik tengahnya. Ya, kemudian begitu pula pada sisi lancip lainnya. Ditekukan dan diukur pas di tengah titik yang ada. Dan buat lagi sisi berikutnya. Dan yang terakhir sama. Nah,
Nah, ketika sudah sama seperti ini, kemudian dilipat menjadi 2 sisi seperti ini. Ya, kemudian yang satunya juga set menjadi 4 bagian seperti ini. Kemudian tekuk dia, lalu buka bagian sisi di luarnya seperti ini. Nah, untuk bagian luarnya sudah jadi. Ya, kira-kira seperti ini ya adik-adik. Ya, ketika sudah jadi tadi adik-adik, sekarang kita akan menuliskan angka pada sisi luarnya. Seperti ini, 1, 2, 3, dan 4. Ya, ketika ini sudah jadi, kemudian pada sisi dalamnya kita buat perintah-perintah yang ada. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, setelah memberikan titik seperti ini, kemudian adik isi seperti ini. Jangan mencuri. Kemudian isi lagi yang ada di sebelahnya. Misalnya di sini kita tuliskan membantu orang tua. Ya, seperti itu ya adik-adik. Ya adik-adik, jadinya seperti ini ya ketika kalian sudah menulis semua perintah-perintah yang ingin dimainkan. Ya, ini dia hasil yang Kak Yeskel buat. Nah, seperti ini. Ya, kemudian seperti ini setelah jadi, kemudian kita ambil, kita lipat, dan kemudian kita masukkan jari-jari kita pada ruang kertas ini. Kita buka, ya, lalu kita mainkan, dan jadilah dadu kebaikan. Selamat mencoba. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami bersyukur sekali karena pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan selamat, kami masih dalam keadaan yang lengkap. Tubuh kami masih bisa bernapas dan masih bisa bersama-sama dengan orang tua kami. Bapa, pada pagi hari ini ada doa yang ingin kami sampaikan kepadamu, yaitu kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kiranya negara ini bisa cepat pulih dalam suasana COVID ini. Bapa, kiranya Engkau cepat pulihkan Indonesia agar bisa kembali seperti semula. Dan Bapa, kami juga berdoa buat para pemimpin yang ada di atas bahkan sampai yang di bawah. Bapa, mereka adalah sambung tangan-Mu, kiranya Engkau mau sertai mereka Bapa, Engkau mau jamah mereka agar mereka bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, agar para masyarakat yang ada di bawahnya bisa menikmati juga apa yang Kau berikan kepada kami. Dan Bapa, pada hari ini juga kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit Bapa, baik di rumah sakit. Kiranya Engkau mau berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, dan kiranya Engkau mau jamah tubuh mereka agar mereka dapat sembuh dan beraktivitas kembali dengan baik. Bapa, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang berulang tahun kelahiran pada hari ini maupun minggu yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih Bapa karena Engkau sudah menambahkan satu umur kepada mereka. Kiranya di umur mereka yang baru ini mereka bisa menjadi lebih taat, bisa dengar-dengaran kepada orang tua mereka. Bapa, hari ini juga kami berdoa buat keseharian kami sebagai anak-anak, sebagai pelayan. Kiranya Engkau mau berkati kami Bapa dalam keseharian kami. Kiranya kami bisa selalu berbuat kebaikan dengan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Dan Bapa, kiranya Engkau mau berkati juga kami yang dalam masa studi, masa sekolah kami. Kau berikan kami semangat, Kau berikan kami kerajinan agar apa yang kami lakukan di sekolah kami, dimanapun kami berada, kami bisa melakukan kebaikan dan bisa menjadi contoh yang baik bagi orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami berdoa buat orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini.
Engkau mau sembuhkan mereka ya Tuhan, karena hanya padamu-lah mereka bisa berserah. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kebaikan. Jadi untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk selalu menyebarkan kebaikan, selalu menyebarkan keadilan dimanapun adik-adik berada. Agar apa? Agar Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pengutusan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya adik-adik, pelayanan firman kita telah selesai. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mau memperhatikan. Baiklah kakak, kembalikan kepada pelayan liturgi. Warta Pelkat PA adik-adik, ibadah kita seperti biasanya, ibadah online setiap minggu. Adik-adik tetap semangat, tetap rajin beribadah, dan jangan lupa kerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak layan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.